Selamat pagi dari Washington DC dan selamat malam untuk pemirsa Benar News di Indonesia. Selamat datang di Bincang Benar News, live talk show yang membahas isu penting dan terkini di Indonesia. Bersama saya, Ika Inggas. Kali ini kita membahas 100 hari pertama kinerja Presiden Prabowo yang akan jatuh pada 28 Januari ini. Bersama saya telah hadir dua narasumber. Yang pertama adalah Bapak Philips Vermonte, juru bicara dari Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia. Selamat malam Pak Philips. Dan hadir juga bersama saya adalah Bapak Agus Pambagio, pakar kebijakan publik yang juga adalah Managing Partner PH&H Public Policy Interest Group. Selamat malam Pak Agus, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sebelum kita mulai, saya ingin juga mengingatkan bahwa acara ini disiarkan langsung di YouTube dan Facebook Benar News Indonesia. Jadi silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Jika waktu memungkinkan, kami akan mencoba membahasnya di akhir acara. Baiklah pemirsa, segera saja kita ke pertanyaan pertama dalam acara Bincang Benar News. Kali ini pertanyaan akan saya sampaikan kepada Bapak Philips Vermonte. Pak Philips, sebagai bagian dari tim komunikasi Presiden, secara singkat mohon dijelaskan apa saja prioritas utama Presiden Prabowo selama 100 hari pertama dan bagaimana realisasi dari janji kampanye sejauh ini. Silakan. Ya, terima kasih undangannya Mbak Ika. Pertama-tama mungkin yang perlu saya sampaikan bahwa dari sisi Bapak Presiden dan juga pemerintah, sebetulnya kami tidak mengenal istilah program 100 hari karena berulang kali dikatakan oleh Bapak Presiden, bahkan ketika baru dilantik juga, bahwa yang perlu dilakukan adalah melihat masalah-masalah Indonesia secara struktural. Karena itu beberapa program yang sudah di kick off, sudah berjalan itu pada dasarnya lebih banyak adalah program-program yang sebetulnya sifatnya struktural. Jadi dia merupakan investasi jangka panjang, walaupun dia harus dimulai saat ini. Misalnya yang dilakukan adalah program makan bergizi gratis yang sudah berjalan di 31 provinsi, dan juga persiapan sedang dilakukan untuk melakukan program lain yaitu pemeriksaan kesehatan gratis. Itu akan dimulai pada 1 Oktober. Dan kalau kita lihat dari dua program ini, keduanya merupakan program yang sifatnya investasi untuk sumber daya dan juga kesehatan masyarakat Indonesia. Kenapa dibilang investasi? Karena negara-negara lain yang sudah melakukan hal ini, misalnya untuk program makan bergizi gratis, Jepang sudah melakukannya 80 tahun, India sudah hampir 30 tahun, dan tentu saja mereka terus-menerus memperbaikinya gitu. Dan program makan bergizi itu atau makan bergizi gratis sifatnya adalah bukan hanya tentang makan kan. Di dalamnya ada mungkin perubahan kultural dari sisi anak-anak, intervensi gizi, dan juga menumbuhkan ekonomi dan lain-lain. Dan koin dari sisi koin yang sama adalah pemeriksaan kesehatan. Karena itu dua program ini merupakan program prioritas yang segera sudah dimulai oleh Presiden Prabowo dan pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Prabowo dan Wakil Presiden yang sudah kita lihat selama beberapa minggu terakhir. Yang kedua, program-program lain yang mungkin dilihat banyak orang sebagai program yang sifatnya quick wins, pada dasarnya sebetulnya kan juga bukan quick wins ya. Misalnya usaha-usaha untuk mencapai swasembada pangan, ketahanan pangan, dan lain-lain, itu sama sifatnya adalah struktural, yang mungkin hasilnya baru akan kita lihat mungkin beberapa tahun ke depan. Karena itu mungkin istilah 100 hari sebetulnya dalam konteks apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo hari ini kurang pas. Yang dimaksudkan mungkin adalah apa yang sudah dilakukan selama 3 bulan pertama ini. Yang ketiga, ya. Ya, sangat menarik Mas Pak Philips, tapi mungkin kita bisa beralih sebentar ke pertanyaan berikutnya, karena itu kita bisa lanjutkan nanti.
Baiklah, untuk selanjutnya adalah kepada Pak Agus. Dari sudut pandang kebijakan publik, tadi kita sudah mendengarkan tentang penjelasan dari Pak Philip, namun dari sudut kebijakan publik, bagaimana Anda menilai langkah-langkah Presiden Prabowo dalam menangani isu-isu prioritas dalam berbagai bidang sampai saat ini? Silakan Pak Agus. Iya, saya setuju dengan Philip itu soal 100 hari. Saya nggak tahu itu dari mana. Dulu kalau tidak salah itu Pak SBY Pak ya yang menetapkan 100 hari. Jadi itu saya bilang menilai 100 hari itu hampir tidak mungkin karena tidak jelas apa yang akan kita nilai. Gitu kan. Nah, kalau terkait dari sisi policy, saya berharap Pak Presiden Prabowo tidak mengulang lagi cara-cara Pak Presiden Jokowi, yaitu melakukan sesuatu dengan cepat, lalu underlying-nya tidak pas. Misalnya program makan gratis itu underlying-nya masih sangat kurang, sehingga saya khawatir hal-hal yang terkait dengan kebijakan itu bisa menyulitkan presiden nantinya. Saya sudah tuliskan di kolom saya di Detik waktu itu, apa saja kira-kira yang harus diwaspadai. Dan ini mulai terbukti, itu yang saya khawatirkan. Dan saya sayangkan, ini program bagus, ya kan? Program untuk menyiapkan anak-anak tahun 2045 untuk Indonesia Emas, tapi terburu-buru. Karena kalau itu yang terburu-buru, ketika terjadi sesuatu, mitigasinya kita juga menebak-nebak saja. Itu yang saya khawatirkan beberapa sudah terjadi. Terima kasih Pak Agus. Saya kembali ke Pak Philip. Tadi Pak Agus juga sudah memberikan masukan dan kita juga melihat bahwa banyak gagasan populer dari Pak Prabowo selama ini. Namun juga beliau sempat menyampaikan beberapa pernyataan yang menuai sejumlah kecaman. Salah satunya adalah ketika ia mengatakan akan memaafkan koruptor dengan syarat pengembalian aset negara yang mereka curi. Bagaimana kantor Anda menghadapi kritikan semacam ini? Ya, saya kira Presiden sudah menegaskan bahwa yang dimaksudkan adalah tentu saja akan ada proses peradilan dan juga pengembalian aset semungkin-mungkinnya, seberapapun yang bisa diambil. Dan tentu saja ketika sudah menjalani proses hukuman dan juga sudah ada pengembalian aset yang dicuri, istilahnya Bapak Presiden, tentu saja mungkin biasa dalam proses hukum, kadang-kadang ada remisi dan lain-lain, itu adalah bagian dari mungkin yang dimaksud sebagai pengampunan, sehingga over time mungkin jumlah hukumannya berkurang karena kelakuannya cukup baik, aset sudah dikembalikan dan lain-lain. Saya kira itu adalah hal yang wajar dan sudah dijelaskan juga oleh Presiden. Yang dimaksud dengan pengampunan koruptor adalah yang demikian, tidak berarti tidak ada proses hukumnya. Mungkin demikian Mbak Inggas, Mbak Ika. Baik, terima kasih Pak Philips. Ada beberapa isu yang cukup mewarnai dinamika politik di Indonesia juga selama ini. Salah satunya adalah dalam 100 hari pertama, maaf saya mengucapkan 100 hari pertama lagi, hingga beberapa saat ketika Pak Prabowo menjadi presiden, tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dinaikkan dari 11% menjadi 12%, meskipun kemudian hanya diberlakukan untuk barang mewah. Untuk Pak Agus, bagaimana menurut Anda kebijakan ini dipersepsikan oleh masyarakat? Silakan Pak Agus. Ya begini, untuk soal teks itu kan 11%, terus naik ke 12% berdasarkan undang-undang yang sudah ada. Tetapi sudah disiapkan, tiba-tiba kan dibatalkan beberapa jam sebelum pergantian tahun. Nah sekarang yang saya sedang tunggu itu, adakah karena semua komersial activities atau transaction itu sudah di-set ke 12%. Bagaimana kalau itu tetap ditarik 12%, sementara masyarakat tidak tahu bahwa itu seharusnya 11%. Beberapa dikirim ke saya, ada beli sesuatu di toko-toko kecil atau di supermarket gitu, itunya masih tertulis 12%. Nah, hal semacam inilah yang saya katakan, jangan terburu-buru, gitu kan? Kan ini baru Pak Prabowo baru duduk, Menteri Keuangannya meskipun sudah lama, tetapi kan juga kebijakan Pak Prabowo berbeda, tentu harus ada adjustment gitu ya. Nah, ini yang juga menjadi persoalan. Selain itu kan di sistem masih perpajakan itu
ada sistem pelaporan namanya Cortex. Cortex itu baru habis 1,2 triliun, 1,3 triliun itu oleh konsultan-konsultan dari US, tetapi tidak bisa berjalan dengan baik. Baru beberapa hari orang keuangan saya bisa menggunakan sistem itu. Sayang, sistem yang lama itu langsung dimatikan sehingga ketika orang kesulitan menggunakan sistem baru sudah tidak bisa lagi. Nah, ini membuat panik, banyak orang harus bergadang dan macam-macam. Kemudian juga dari sektor lain, misalnya perumahan, yang ini komunikasinya agak buruk. Ini Philips ada di situ harusnya memberikan training ya, karena Pak Prabowo tidak biasa berkomunikasi dengan publik dengan baik gitu. Ini juga menteri-menterinya bilang ARA itu bilang rumah 3 juta gratis, nggak taunya tidak semua gratis. Nah, komunikasi ini nanti bisa membuat blunder Pak Presiden. Jadi saya berharap PCO ini bukan sekedar humas, tapi communication apalah ya, institut atau apa yang tidak saja menyampaikan pesan-pesan, tetapi juga mengedukasi para menteri ini yang kebanyakan mereka belum pernah duduk di di pemerintahan. Biasanya ada buzzer lah, ada orang biasa, akademisi. Nah, ini harus ditata ini cara bicaranya supaya tidak membingungkan publik, itu sih. Terima kasih Pak Agus. Senang sekali juga pada saat ini ada Pak Philips yang adalah juru bicara dari Kantor Komunikasi Kepresidenan. Baiklah, kalau demikian saya kembali kepada Pak Philips. Pak Philips, sekarang kita ingin membahas tentang isu ketahanan pangan dan energi. Bagaimana Anda merespons tanggapan terhadap kritik dari aktivis lingkungan terkait pernyataan Prabowo baru-baru ini yang ingin memperluas kebun sawit meskipun dengan melakukan deforestasi, dengan alasan dalam kutipan langsungnya Pak Prabowo menyebutkan karena kelapa sawit juga pohon. Silakan Pak. Pak Philips. Saya kira begini, apa yang disampaikan Presiden itu kan tentu saja akan di follow up oleh KL terkait. Dan terkait dengan itu, misalnya Menteri Kehutanan sudah membuat kajian sebetulnya area-area mana yang bisa digunakan untuk pengembangan atau penanaman kelapa sawit. Ada area-area hutan-hutan yang akan tetap menjadi hutan lindung dan menjadi kawasan yang dilindungi karena kita ada komitmen terkait dengan climate change dan lain-lain, sehingga menurut saya mungkin kajian sudah dilakukan dan mungkin pada waktunya akan disampaikan kepada publik sebetulnya bagaimana duduk perkaranya. Yang kedua, Indonesia kan masih tetap ada dalam komitmen yang sudah dilakukan untuk mengurangi emisi dan lain-lain, sehingga saya rasa kritik dari masyarakat, akademisi dan lain-lain itu akan menjadi tentu saja akan menjadi perhatian dan pertimbangan juga dari kementerian dari KL yang terkait dalam hal itu. Jadi menurut saya pada dasarnya komitmennya kan tidak berubah, dan juga pada sisi yang sama kita tetap berusaha agar ketika kita memiliki komitmen untuk mengurangi emisi, di sisi yang lain kita juga tetap memerlukan pertumbuhan, sehingga titik balance yang perlu kita temukan itu akan tentu saja akan dikomunikasikan dan dibicarakan terus-menerus dengan stakeholders terkait, apakah itu sektor swasta, masyarakat, kementerian dan lembaga. Jadi mungkin perdebatannya sebetulnya pada dasarnya adalah bagaimana komitmen terhadap pengurangan emisi. Di sisi yang lain, Indonesia juga punya kepentingan untuk tetap melaksanakan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi saya kira diskusi dan perdebatan yang terjadi itu adalah hal yang wajar dan terjadi di semua negara, tidak hanya Indonesia, karena semua negara punya komitmen. Di sisi yang lain, semua negara juga punya kepentingan nasional, yaitu untuk melakukan pertumbuhan ekonomi. Dan sejauh ini Indonesia tetap komit, walaupun kita lihat misalnya Presiden Amerika yang baru terpilih, Donald Trump, executive order awalnya adalah langsung keluar dari Paris Agreement. Dan tentu saja ini dinamika yang akan perlu kita perhatikan ke depan, tetapi hingga saat ini Indonesia tetap punya komitmen terhadap pengurangan emisi. Jadi sekali lagi mungkin saya tekankan adalah kita mencari titik tengah, balance antara komitmen untuk memitigasi perubahan iklim. Di sisi yang lain kita juga, dan tentu saja pemerintah, tidak hanya pemerintahan Presiden Prabowo, tapi pemerintahan presiden-presiden sebelumnya, ada tanggung jawab juga yang besar untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi
Dan mungkin salah satunya itu bisa dilakukan melalui perkebunan, pertanian, dan ekonomi dan perdagangan. Terima kasih Pak Philips. Kita sudah membicarakan tentang ketahanan pangan, energi, dan juga lingkungan. Sekarang saya beralih kepada Pak Agus untuk membicarakan tentang Kabinet Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Pak Agus, Kabinet Presiden Prabowo kita lihat bahwa terdiri dari cukup besar, terdiri dari 48 menteri, 5 kepala lembaga, 56 wakil menteri, dan sejumlah utusan khusus. Bagaimana Pak Agus menilai efektivitas kabinet ini dan dalam ini terutama dalam mengimplementasikan kebijakan publik ini sampai saat ini? Silakan Pak Agus. Ya begini, saya agak kaget juga, ini kan bukan kabinet, ini gerombolan kabinet banyak sekali gitu ya. Ini akan menyulitkan begitu bagaimana mengawasi, karena akan ada tumpang tindih dan sampai hari ini kan masih terus bekerja. Saya khawatir nanti ini ada kementerian atau lembaga yang tidak atau belum bergaji karena nomenklaturnya belum selesai di Kementerian Keuangan. Pengalaman saya terlibat di penggabungan 2 kementerian itu membutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun baru bisa beroperasi dengan baik karena harus menentukan pejabatnya dan sebagainya. Nah, ini lalu menyulitkan nanti dalam publik mencoba untuk memahami, karena semakin banyak hal-hal yang harus ditangani, lalu koordinasi Menko-nya juga tambah, sehingga tugas Menko itu harus jelas. Menko tidak hanya ada Menko yang hanya pekerjaannya meresmikan proyek. Seharusnya dia mencoba mengkoordinasikan seluruh KL di bawahnya untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada di publik saat ini. Misalnya di transportasi, di banyak sekali yang tentu harus tidak bisa diselesaikan oleh kementerian asih sendirian, tetapi itu harus ada banyak KL lain yang terlibat. Dan untuk itu Menko harus berpikir keras bagaimana mengkoordinasikan semua ini supaya berjalan. Ini banyak sekali, saya sampai hari ini belum hafal semua itu menteri. Karena mereka waktu awal-awal kampanye dulu Pak Prabowo kan mengatakan akan banyak mengambil teknokrat seperti mertuanya dulu. Tetapi sekarang banyakkan politisi, kita tahu politisi apa perannya dan apa pemahamannya soal birokrasi, soal tata kelola kan hampir tidak bisa kita pahami gitu ya. Nah ini yang saya berharap Pak Prabowo bisa menyederhanakan. Yang lebih sulit buat publik dan banyak protes saat ini adalah meminta jalan akses, sudah macet itu mengganggu sekali. Kita sudah antri macet itu, sirine maupun apa itu berisik sekali, dan khususnya ketika sore hari pulang ke rumah itu ngapain juga pakai patwal bunyi-bunyi gitu. Masyarakat sudah pada tahapan emosinya meninggi soal itu, karena memang sangat mengganggu. Dan dulu zaman Pak Jokowi mobilnya paling 2, ini bisa sampai 4. Nah ini hal-hal ini yang perlu diperhatikan oleh tim kepresidenan, bagaimana menanggapi hal ini. Saya khawatir masyarakat akan semakin sebel gitu ya. Itu saja. Terima kasih Pak Agus. Pak Philips, sekarang kami ingin menanyakan tentang hubungan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang juga adalah putra dari mantan Presiden Jokowi. Selama ini cukup menjadi sorotan karena banyak yang mengatakan Gibran tidak terlalu dilibatkan dalam 100 hari pertama administrasi ini. Bagaimana Anda merespon hal ini? Silakan Pak Philips. Saya rasa pandangan itu tidak tepat karena Pak Wakil Presiden Gibran ikut rapat kabinet, beliau juga ada menjalankan beberapa program, misalnya lapor Wapres dan lain-lain gitu. Termasuk dalam program makan bergizi gratis, Pak Gibran juga terlibat, datang, memeriksa, menengok dan juga memastikan bahwa program itu berjalan baik. Jadi menurut saya pandangan itu per hari ini pandangan yang tidak tepat dan tidak benar menurut saya. Dan memang kita kan juga tahu ada pembagian kerja juga antara presiden dan wakil presiden sebagaimana terjadi di masa-masa pemerintahan sebelumnya, dan sejauh ini
kita cukup bisa melihat bahwa Pak Wakil Presiden aktif dalam beberapa program seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi saya kira itu pandangan yang terlalu terburu-buru dan juga mungkin karena sekarang baru berjalan 2 bulan, 3 bulan pemerintahan sehingga mungkin masyarakat memang belum banyak melihat, tetapi pada kenyataannya hubungan antara Pak Presiden Prabowo dengan Pak Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berjalan baik seperti biasa, seperti sebelum menjalankan pemerintahan ketika masa kampanye dan juga dalam 3 bulan pertama yang sudah berjalan ini. Baiklah, terima kasih Pak Felix. Pak Agus, secara singkat, melihat perjalanan hingga 3 bulan ini, apakah arah kebijakan Presiden Prabowo menunjukkan perubahan signifikan menuju kemajuan? Silakan Pak Agus. Belum kelihatan ya, karena 100 hari itu sulit kita nilai ya, karena kan kebijakannya masih pakai kebijakan yang lama, untuk merevisi pun, untuk underlying programnya belum berjalan. Saya selalu kalau mau merevisi itu mau menilai itu paling cepat 6 bulan. Kalau di bawah ini saya belum tahu, karena tidak bisa saya ukur secara teknis ya. Nah, itu harus pelan-pelan, nggak bisa langsung seperti sekarang. Kalau seperti sekarang menurut saya belum ada pergerakan yang terlihat signifikan dan bisa membuat situasi politik, masyarakat, sosial, ekonomi itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Belum. Terima kasih Pak Agus. Baiklah, kita kini tiba pada 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama adalah kepada Pak Felix. Dengan sejumlah pernyataan kontroversial yang sempat disampaikan Presiden Prabowo dalam 100 hari pertama ini, bagaimana strategi komunikasi pemerintah ke depan untuk menjaga kepercayaan publik? Silakan Pak Felix. Saya rasa kepercayaan publik cukup tinggi. 2 hari lalu survei dari Litbang Kompas dirilis dan memperlihatkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat pada Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran itu tinggi, hampir 81% menyatakan bahwa mereka puas dengan apa yang dilakukan selama 3 bulan pertama ini. Dan juga tingkat keyakinan bahwa pemerintahan Pak Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran ini akan berjalan dan berhasil gitu. Dan itu menurut saya adalah modal yang cukup tinggi kepercayaan dari masyarakat, sehingga saya kira dalam konteks persepsi publik mengapresiasi apa yang sudah dilakukan selama 3 bulan terakhir. Dan walaupun demikian, seperti dikatakan oleh Pak Presiden, Pak Prabowo terkait dengan survei yang dirilis oleh Litbang Kompas tersebut, nggak apa-apa ya, maaf saya sampaikan nama medianya, tetapi karena yang merilis adalah Kompas, itu adalah apresiasi dari masyarakat, dan tentu saja pemerintah menyatakan terima kasih pada kepercayaan tersebut. Tetapi Pak Presiden Prabowo menekankan bahwa kabinetnya akan bekerja lebih keras lagi untuk menjaga kepercayaan masyarakat tersebut. Dan juga tentu saja ada banyak hal-hal yang Pak Presiden sendiri mengakui ada hal-hal yang masih harus diperbaiki, dan untuk itu sudah disampaikan berkali-kali oleh Bapak Presiden bahwa kita akan terus-menerus mendorong menteri-menteri, pejabat-pejabat yang berwenang untuk terus berusaha memperbaiki kinerja dan layanan kepada publik. Dan saya kira itu adalah komitmen yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Terima kasih Pak Felix. Untuk Pak Agus, tadi Pak Felix sudah menyebutkan survei sebuah litbang yang menyebutkan 80,9% penduduk Indonesia puas atas kinerja Presiden selama 100 hari ini. Namun sebuah think tank memberikan skor hanya 5 dari 10 untuk kinerja 100 hari Prabowo Gibran. Kalau untuk Anda sendiri Pak Agus sebagai pakar kebijakan publik, berapa skor untuk kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo ini? Ya, saya dari pagi tadi berdiskusi dengan kawan-kawan terkait dengan hasil surveinya Kompas. Saya pribadi tidak terlalu percaya angka yang begitu tingginya, karena saya katanya itu respondennya kelas bawah. Memang kalau kelas bawah itu percaya pada pimpinan, karena kan ini kelas yang penerima bansos. Kalau kelas menengah atas itu
banyak mengalami kesulitan sekarang, misalnya dari sektor keuangan. Terlepas dari pemilihan presiden baru Amerika, kan juga kurs kita naik terus, gitu ya. Ini pasar saham juga turun terus, dan emas juga naik, dan ini harga-harga naik, gitu. Ini yang dari kelas menengah atas itu tidak puas menurut saya sih. Apalagi misalnya ini kan laporan pajak itu tidak bisa diupload, staf keuangan firma saya pun sampai tidak tidur 2 hari menunggu sistem itu mereka bilang semuanya menyebalkan. Nah, jadi kita lihat sekali lagi 100 hari saya belum bisa melihat itu baik di mana, bagus di mana, tapi saya hanya minta mohon komunikasi kepada publiknya itu kepada para menteri kabinet dan juga presiden, Pak Philips bisa mengaturnya, memberitahunya dengan baik supaya tidak banyak keselio lidah. Sudah banyak itu, ada Menteri HAM bicara juga seperti itu, ya kan, Menteri Perumahan, Menteri Desa, dan sebagainya, itu mohon tidak diulangi lagi. Kalau perlu ada sesi training dari PCO atau bagaimana gitulah. Itu saran saya saja, terima kasih. Tidak mau memberikan skor, Pak Agus? Saya belum bisa memberikan skor, baik, karena baru 100 hari, saya tidak melihat ada hal-hal yang signifikan berubah atau ada hal yang sangat buruk belum. Ya, baik, terima kasih Pak Agus Pambagio dan juga terima kasih untuk Pak Philips J. Vermonte atas kebersamaan Anda hingga saat ini dan terima kasih atas diskusi yang sangat mendalam tentang 3 bulan kinerja Presiden Prabowo hingga saat ini. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami harap diskusi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengikuti berita terkini di Benar News dan tinggalkan komentar Anda untuk topik talk show berikutnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada 2 narasumber kita pada hari ini. Terima kasih Pak Agus dan juga Pak Philip. Terima kasih Mas Philip. Terima kasih. Baiklah, saya Ika Inggas dari Washington DC. Sampai jumpa di episode Bincang Benar News berikutnya. Terima kasih dan salam.